interaksi dalam ekosistem. Dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi di lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih memahami tentang hubungan interaksi antar makhluk hidup, kita coba cermati interaksi beberapa hewan yang ada di alam liar. Di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan sebuah interaksi. Nah, bentuk interaksi yang sangat erat antara dua jenis makhluk hidup sehingga membentuk hubungan yang khas itu dinamakan simbiosis. Pasti kalian masih ingat apa itu simbiosis. Nah, dalam kehidupan ada 3 bentuk simbiosis. Apa saja sahabat? Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan mutualisme pada tanaman. Hubungan mutualisme pada tanaman adalah bentuk interaksi antar organisme di mana kedua pihak saling menguntungkan. Pada tanaman, mutualisme sering terjadi dengan mikroorganisme atau hewan yang tertentu yang membantu proses pertumbuhannya, penyerapan nutrisi atau reproduksi tanaman. Nah, jadi di sekitar tanaman ini terdapat mikorizanya yang membantu untuk pertumbuhan tanamannya, seperti jamur akar hidup simbiosis dengan tanaman. Tanamannya manfaatnya itu tanaman lebih mudah menyerap fosfor, nitrogen dan air dan lebih tahan kering. Oke, di sini ada hubungan interaksi tanaman dengan simbiosis komensalisme. Nah, hubungan komensalisme itu hubungan antar satu tanaman yang satunya saling menguntungkan dan satunya tidak dirugikan sama sekali. Contohnya seperti pohon mahoni yang sebagai pohon utama dengan pohon yang hidup di sela-sela pohon mahoni. Nah, pohon mahoni tidak mengalami kerugian sama sekali dan yang akibat dari tanaman yang hidup di sela-sela pohon tersebut, dan tanaman yang hidup di sela-sela tanaman tersebut mahoni mengalami keuntungan dengan mendapatkan sinar matahari, air, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut untuk hidup. Oke, di sini saya akan menjelaskan hubungan parasitisme tanaman. Parasitisme tanaman yaitu hubungan antara dua tanaman yang satu menguntungkan dan satu yang merugikan. Oke, di sini terdapat tanaman penyalu yang merugikan tanaman mahoni karena ia merebutkan unsur hara dari tanaman mahoni ini sehingga pertumbuhannya terlambat. Baik, di sini saya akan menjelaskan hubungan antara herbivore dan tanaman. Itu adalah interaksi ekologis yang signifikan di mana herbivore memperoleh nutrisi dengan mengonsumsi bagian-bagian tanaman. Interaksi ini dapat dijelaskan seperti herbivore sebagai konsumen. Herbivore adalah konsumen primer dalam rantai makanan, yang berarti mereka memakan produsen atau tanaman untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Seperti ini, daun yang kita lihat terkena serangan hama itu, ini adalah contoh di mana mereka memakan tanaman ini untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, dampak pada tanamannya itu adalah herbivore memberikan tekanan selektif pada tanaman yang seringkali mengakibatkan kerusakan jaringan, penurunan kemampuan fotosintesis, dan berkurangnya reproduksi. Nah, jadi peran dalam ekosistem. Herbivore memainkan peran penting dalam membentuk komunitas tanaman dengan mengendalikan populasi dan distribusi spesies tanaman tertentu, sehingga mempengaruhi keanekaragaman hayati dan struktur habitat. Nah, jadi singkatnya itu secara ringkas, hubungan ini adalah interaksi kompleks antara pemangsa yang kita sebut dengan herbivore dan mangsa, yaitu seperti tanaman ini sendiri. Nah, yang mendorong adaptasi evolusioner pada kedua belah pihak dan membentuk dinamika ekosistem secara keseluruhan. Sekian penjelasan saya tentang hubungan antara herbivore dan tanaman. Kemudian yang terakhir yaitu kompetisi. Kompetisi adalah interaksi organisme-organisme yang hidup bersama dalam satu habitat dan bersaing untuk sumber makanan yang sama dan terbatas.
Untuk contohnya sendiri yaitu tanaman kangkung. Kompetisi yang terjadi antara tanaman kangkung ini yaitu berebutan tempat hidup. Dimana bisa kita lihat di sini tanaman kangkung yang tidak mendapatkan air cenderung berbatang kecil dan tidak banyak daun. Sedangkan yang terkena air lebih banyak daun dan lebih subur.